Allah. Seharusnya kita bergembira bisa dapat dekat dengan Allah. Hadapi dengan sabar. Jadi kalau Allah sudah mengatakan sungguh, berarti siapa saja yang sudah mengaku beriman, pasti Allah uji. Untuk apa ujian? Untuk tambah dekat dengan Allah. Jalan untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan takut beriman. Jangan takut beriman. Justru sebaliknya, orang-orang yang diberikan nikmat, tidak ada ujian, dia akan semakin jauh dari Allah. Banyak orang-orang diberi Allah nikmat itu hanya melahirkan kesombongan. Banyak orang-orang diberikan Allah oleh Allah itu nikmat yang lahir hanya kesombongan. Di saat kesombongan lahir, ia sudah menjadi Tuhan lain selain Allah. Betul tidak? Cukuplah mogang bocil, jalannya beda ada. Mogang tahu no? Mogang tahu no? Mogang. Kalau bahasa mogang menaruh. Cukuplah awak pakai warna baru, lewat tengah pasar ini beda. Saluran kan warna klakson titit. Pakai warna buruk, nanti orang berhenti itu kan. Itu nafsu itu seperti itu. Dikala nikmat diberikan Allah, paling banyak yang lahir apa? Kesombongan. Kalau diberi ujian, yang banyak apa lahir? Doa. Mana bagus nikmat pada ujian? Kalau ukuran untuk akhirat mana bagus? Bagus ujian, tapi kalau ukuran akhirat, ukurannya kan akhirat bukan dunia. Atau oleh dari Pak Kades lain, jangan Pak Kades dulu. Pak Kades itu kan. Nah jadi Pak Kades lainnya kan itu. Jadi paling payah diberi nikmat itu karena jalan setan banyak di dalamnya. Apa jalan setan? Membujuk agar sombong. Lain kok Pak itu orang betul. Sombong. Jadi kalau sombong apa untuknya? Neraka. Kalau taat untuknya apa? Surga. Kalau Rasulullah itu apa kata Rasul? Aku besok di surga itu begini dengan orang-orang miskin. Begini kan tangan Rasul, lantas begini aku dengan orang-orang miskin. Kenapa orang miskin banyak masuk surga? Karena tak bisa sombong. Aku nak disombongkan. Santai onan tadi, onan lagi ya tolong ni senang ni mungkin tu onan di saya menai tahap puluh lain kan. Tolong ni orang no. Seperti itu dia. Jadi dikala diberi nikmat, Abu Bakar Siddiq diberi kekuasaan oleh pengganti Rasulullah. Abu Bakar bukan sujud syukur. Tak sujud syukur Abu Bakar apa kata Abu Bakar? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Takut Abu Bakar itu dengan nikmat. Rasulullah juga demikian. Dikala diberi Allah nikmat, Rasul menangis. Kenapa Rasul menangis diberi nikmat? Sungguh jalan ke neraka itu sedang terbuka. Dikala diberi ujian, Rasul tersenyum, Allah sedang membukakan jalan ke surga. Kalau kita diberi nikmat, ngakak-ngakak bola. Jadi bagaimana caranya agar kita terhindar kalau kita diberi nikmat agar kita tetap kepada Allah? Lantas bagaimana caranya? Berkumpullah dengan orang-orang yang duduk ala kangku disikun udah bedanya tuh. Sambung saja. Kok minuman itu telah lain. Kalau ke tengah bekot teh boleh plastik.
Boleh batu, boleh plastik, warna berubah kadang-kadang. Elok warna itu. Kalau kan biru lah lalu campur sama merah hijau berwarna. Jadi untuk apa berkumpul dengan orang yang soleh itu agar hati itu turun. Jadi penyakit hati ini luar biasa. Sudah syirik, sudah bersekutu, hati harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Untuk memperbaiki hati itu bagaimana? Salah satu jalannya berkumpul dengan orang yang soleh. Kalau kita tinggalkan mereka, tamat. Setan banyak di luar. Di luar itu pasti bisa utang banyak apa sih itu? Kalau dalam surau pasti lu utang. Karena setan tak ada dalam. Padahal tinggal pakai pintu. Lu kawan kurang lagi balik. Lupa keluar. Oh, kok nak utang balik? Setan datang balik. Utang mana? Utang mana? Seperti itu. Jadi, dikala kita tahu bahwasanya ujian penting, cara Allah untuk dekat, Allah sedang membukakan jalan ke surga, sungguh nikmat itu adalah jalan ke neraka, maka berhati-hatilah dengan nikmat. Berhati-hati dengan nikmat Allah itu. Nikmat itu apakah dapat langsung kita syukuri? Tidak. Apabila dipakai untuk membela Allah, baru syukuri. Lantas kalau pertama datang, sabar dulu. Kalau Abu Bakar diangkat jadi khalifah, dia sabar dulu. Dia tidak alhamdulillah kata Abu Bakar, tidak. Apa kata Abu Bakar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa dia pakai itu nikmat untuk membela Allah, baru dia bersyukur. Jadi beruntung kita hari ini. Kenapa pengikut Rasulullah itu banyak kerucu? Kalau sawah kerucu minta dongtinyo. Kenapa? Karena orang yang seperti itu cenderung lebih lurus kepada Allah. Orang yang kaya payah taatnya. Abdurrahman kata Rasul, engkau besok merangkak masuk surga. Abdurrahman itu 10 yang pertama masuk surga. Nomor terakhir Abdurrahman. Abdurrahman saja nomor terakhir dari 10 masuk surga merangkak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi ada hal-hal yang mesti kita perbaiki. Bagaimana kita cara memperbaikinya? Bermajelis berjamaah namanya. Makanya majelis zikir hidayah ini 24 jam non-stop setiap hari tanpa ada libur. Tak pakai libur. Dimanapun MZA ini, dimanapun majelis kita ini. Kalau ibu datang ke Pekanbaru besok itu juga. Kalau datang ke Siak itu juga. Datang ke Malaysia, kita di Malaysia ada. Ada keluarga kita di Malaysia. Pusat Majelis Zikir Hidayah Malaysia itu Negeri Sembilan namanya. Kalau daerah kecilnya Rokan Pasir Rokan Utara. Orang Malaysia itu kan bawa nama Rokan, banyak orang pasir di situ, banyak orang Rokan mungkin namanya Pasir Rokan Utara, Negeri Sembilan, pusat kita di sana. Kalau ibu datang ke Filipina besok namanya Mindanao namanya. Jadi kita ini bukan di sini saja, banyak saudara-saudara kita. Kenapa butuh banyak saudara? Banyak doa, mukmin bersaudara, dia saling mendoakan. Kalau dalam dekat sini Duri Kota Tengah itu dekat tuh. Yang jauh ada Jawa Timur sana atau Kalimantan sana. Saya pun tak pernah datang sana. Saking jauhnya. Kenapa saya selalu datang ke sini? Ya saya orang sini soalnya. Iya. Jadi kalau ibu-ibu tanya, orang mana tipe pemimpin MZA itu awak? Baca atau awak? Ya, orang tanya, orang mana tipe orang bos Al-Hidayah itu? Orang awak? Orang awak Melayu. Jadi insya Allah besok Desember ada wirid akbar Asia Pasifik. Besok datang tuh saudara kita dari Malaysia, dari Bokalis, dari Sumatera Utara, dari Jawa Timur, datang semua. Kemana dia datang? Tolongkan dulu.
Hebat tidak? Hebat. Orang jauh-jauh datang. Jauh orang datang. Waktu api itu ke awak. Di bawah Pangkawatang, nah itu tak kan Pak dia Hangkong. Orang Mekah itu malah nih. Lah Muhammad itu kan Pak kota lahirnya. Makanya kalau di kita ini kan nggak payah kan seperti itu. Kurban nyerang. Iya kan? Pusat MZA itu Rokan Hulu. Rokan Hulu orang tuh payah manggil saya untuk hadir di acara seperti ini. Payah untuk bosan dulu. Nah, kamu somat nanti caranya. Nah, bosan jadwal dulu. Iya. Tapi saya hanya untuk kita saja. Tak mau keluar. Kalau datang pada Pak Kiai tolong ceramah di sana. Tahu deh. Nggak mau deh, kenapa tak mau payah nanti ngajarinya, nanti kalau yang sampaikan yang pahit tersinggung, tersinggung. Nah, disampaikan yang pahit seperti yang disampaikan kan pahit tuh. Kumpulan condong, sudah sampai dua gitu. Terus sekali ketika pakai dapat enggak bisa. Sementara yang pahit tuh mesti disampaikan. Makanya saya tak mau diundang. Kalau tak terpaksa, tolong apa aja lah. Nah, itu pun kajiannya umum-umum saja. Yang umum-umum itu tak membuat semakin taat. Kemarin saya mengisi tausiah juga di Kuala Besar, Kuala Kecil, Rambah Sama. Hadir juga perangkat desa, ada hadir perangkat desa. Kalau desanya lain namanya, Rambah Utama itu ada lain. Lembaga Agama Islam Desa. Nah, bagus juga itu pakai buat namanya. Lembaga Agama Islam Desa. Kayak apa lah, kayak MUI-nya desa itu. Baik itu dia. Saya bongkar kajian yang baik, menangis. Nah, ngapain datang sini? Waktu di Rambasana. Jadi kenapa kita hanya komunitas kita saja? Karena kadang-kadang kajiannya pahit, Pak. Pahit. Tapi yang pahit ini yang kadang-kadang yang jadi obat. Ada nggak obat manis? Hah? Bodreksin lainnya. Nah, untuk pajak kalau dia awak noleh itu. Makan nasi goreng itu minum dengan nolehnya. Obat rata-rata pasti mayoritas obat itu pahit. Sekarang tanya, mana yang pahit itu disampaikan hari ini? Mana? Ya obatnya nehi kan? Nehi tahu lah. Ibu pasti tahu, dia nolak nonton dia. Ini pasti pahit semua. Untuk doa pahit. Pahit tuh itu. Buang semua syirik, pahit tuh. Batu mani gajah, pahit apa di kota? Suruh campaan itu pahit. Nama tulipan entah batu apa. Kalau batu pun sampai nuton, nah itu dijual mah itu ya nanti itu kita batu batu. Kan pahit dong itu. Sembilan luar. Jadi makanya saya tak mau. Hanya komunitas kita mengisi yang kita saya pun tak terisi. Jawa Timur tak sanggup saya mengunjunginya. Jawa Barat belum saya kunjungi. Batam, kalau ke Batam nanti ada kira tahu di Batam di mana? Mana kira? Batu Ampar pusat kita di Kota Batam. Oh ini kan kota alumni Batam kok. Kurangnya lo otak benar. Ini benar benar. Ada pusat kita di Batam. Untuk apa kita ada di mana-mana? Karena hari ini umat itu sudah jahiliyah lagi, tapi modern tak kelihatan. Kalau dulu mana data Uzza, ada 44 patung di sekeliling Ka'bah itu. Kalau sekarang orang tak menyembah Lata, tak menyembah Uzza lagi. Yang disembah apa? Diam-diam masuk kantong kulit rimau. Sajiangnya.
Kalau rimaunya dibawa mau ngapur, jatuh pun kok. Pak Kades mau rimau di mudik kampung takut jurang. Muncul dengan nanti berada sini. Ikut kuni kan lau. Alah hangkongnya kan itu. Itulah jahiliyah itu. Udah jelas tupatung membela dirinya saja dia tak sanggup, dipuja juga. Apa kata nanti kebedaan pada ini? Siapa yang menghancurkan semua berhala itu? Apa jawabnya? Usah itu Tuhan. Mana bisa dia? Kalau dia tak bisa, kenapa kalian sembah? Kata Ibrahim. Oh, tak dibunuh Ibrahim. Sekarang apa bedanya yang dikerjakan hari ini? Kalau dulu nyata dia dipajang, kalau jadi patung. Kalau sekarang masuk dompet, semua rimau dalamnya. Mereka takut orang langsung rimau. Semua rimau. Tapi kalau rimau, dia takut orang. Bawa orang mau anjang tuh, ha? Betul orang awak. Balap itu mau 8 kali Pak Kades kepala desa mau nang lalu. Kalau tidak tunggu enggaknya apa tuh? Tapi kalau semuanya itu dia bedanya dulu jatah dia. Sekarang tidak, jahiliyah juga sama. Saya merimau, saya tanah. Saya tahu. Yang mudu-mudu gini saja kan tahu kan. Tariak. Merimau sambil bilang tariak saja. Sajong lah. Masuk dompet ngapain bawa itu gitu. Mani gajah mak laris kodai teh mah datang mani gajah mak laris kodai. Tapi jual mau murah laris nih. Bapak-Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita seperti ini. Kenapa kita membuat komunitas? Kenapa lahir MZA itu? Karena hari ini penyakit umat kembali jahiliyah. Tapi jahiliyahnya tak kelihatan. Inilah ilaha illallah dunia. Tapi syirik jalan terus. Syirik itu kan Allah ya juga, yang lain ya juga. Itu yang dibahas oleh maksum tadi, maksum masih sekarang itu terasa itu. Kalau kita nak bahas itu. Jadi jahiliyah Quraisy masa itu Allah ya juga. Bagaimana mereka berdoa? Sakitkan jahiliyahnya masa itu. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Allah. Itu dia. Allah ya juga masuk. Ya Lata, ya Allah. Sama yang kita perangi kita hari ini. Ini yang harus dibuang. Agar hati hanya gantungannya Allah. Kalau macam paksa lu mana tak gantung, itu hanya tinggal kepada Allah. Kalau itu sudah dibuang, tinggal bagaimana mandiri hati terus sholat banyak sholatnya. Allah memberi jalan semua persoalan manusia hambanya datang kepada Allah. Lalu nampak hari itu sholat sunat. Dalam zuhur itu kan ada kegiatan rawatib. Rasul 4 rakaat pelawak bola pakai itu. Tapi mau sholat zuhur nanti lah. Karena hampir bertambah kalau Rasul itu 4 kegiatannya 4 kegiatan kalau Rasul itu luar biasa. Harus berarti 12 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaatnya. Zuhur 4 rakaat tambah selesai zuhur 4 rakaat. 12 rakaat. Pelawak itu sampai sholat zuhur nanti lah. Cuma ditambah 2 lagi jalan kan. Tapi tentu taat tidak akan sekaligus datang berangsur-angsur. Jadi kalau taat tidak datang sekaligus, tentu perlu kita punya saudara-saudara yang saleh, yang mengajak kita untuk saling berbuat baik. Kalau sudah taat lahir, apa? Buktikan kita taat.
apa buktinya? Ada buktinya. Salat itu apa buktinya? Al-fahsa wal munkar, mencegah keji dan munkar. Apa buktinya? Buktikan. Kalau kita datang dengan majikan kita akan suka sayang dengan yang dicintainya. Buktikan, maka majelis kita juga membuktikan itu. Apa buktinya? Kita ngurusi anak ya yatim. Apalagi fakir miskin. Itu bukti. Kalau tidak pendusta. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Tahukah engkau siapa yang menjadi pembohong? Betul. Bahasa awalnya pendustakan anak itu bilang. Siapakah yang menjadi pembohong? Orang yang tak mau mengurusi anak yatim, saling mengajak memberi makan fakir miskin, celaka bagi mereka sholat. Kenapa sholatnya diganjar setelah itu? Lai gunung menayang itu Allah. Kalau bahasa awalnya lai bangku menayang. Begitu dia. Ngurusi mesti setiap saat ngurus ayam asa sore. Gosong ini robat gitu orang atang itu soalnya. Kur robat. Tiap sore itu. Anak yatim diurusi tidak santuni. Bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, sekali 6 bulan. Itu ayam dia makan sekali setahun baru masuk. Walaupun ayam dia makan sekali setahun baru pulang kan? Ini abi mati jungkuih terus awaknya masuk kasar tuh rambutan jungkuih. Yang kan diurusi. Kalau tidak diurusi, Allah mengatakan pembohong. Allah saja sanggup dia bohongi, bagaimana dengan kita? Tuhan nanti bohonginya berdawak. Maka tiada guna mereka sholat. Maka aplikasi sholat itu tentu harus ada yang diurusi. Diajaknya orang tua semua. Maka dapur kita ada di setiap surau. Di mana surau kita pasti ada dapur. Tak akan kita datang. Tuhan, di mana surau kita di sini ini? Ibu di mana? Saya di Kota Medan. Dapurnya itu. Kirim nomor telepon saya datang. Ada dapur itu. Kenapa ada dapur? Makan dulu. Kenapa makan dulu? Kau tak makan gimana? Aku jago awak ada apa juga makan tuh karena nengok. Betul jalan utama kalau seorang makan lahir makan itu begitu makan tujuh hari dari itu. Makanya konsep memakmurkan masjid itu konsep hari ini kita jalankan. Kita ada dapur. Makmur itu kan bahasanya adalah bukan makmur tulamai. Ini kata asal apa? Asal ramai makmur kan itu. Orang jatuh di tengah jalan itu ramai yuk. Itu ramai orang kecelakaan itu. Makmur orang itu topek ni. Topek no? Kena topek. Tidak, makmur itu sejahtera, datang ke sini selesai persoalan. Itu makmur apa? Kalau makan makan dapur. Rumah orang kayu, datang rumahnya selesai itu kan. Masa rumah Allah datang itu tak selesai urusan. Allah cuma kan? Ini salah kaprah selama ini. Memakmurkan, kita harus memakmurkan nama masjid ini masjid. Bahasa surau itu bahasa Melayu tua. Sebenarnya masjid juga tempat sujud. Masjid. Makmur, ya makmur. Datang sudah kayak kopi. Orang makan, tapi makan. Boleh tinggal boleh. Apa lama boleh mati bang? Mati sih bukan boleh loh. Apa yang mati kenapa? Jika lah mati lah. Kena nyusul boleh dia. Tentu ada kalau tak nyusul kan.
Seperti itu dia. Makmur bukan ramai artinya. Makmur itu sejahtera. Rumah Allah itu tempat penyelesaian semua urusan. Makanya Nabawi haram itu sampai hari ini di sekelilingnya ada makanan. Makanannya zam. Karena Rasulullah membuat seperti itu dulu. Ditanam kurma sekeliling Nabawi. Namanya kurma ajwa. Kenapa? Datang situ baru juga makan dapat. Kalau ramai dikatakan makmur itu tadi. Orang yang bola ramai itu dikatakan makmur. Orang yang bola kan cocok, tak cocok. Itu namanya jaga sembuh buat golok tak nyambung goblok namanya. Jadi untuk bisa memakmurkan ini masjid ini surah bagaimana kita buat dapur. Datang sakit kita selesaikan juga. Rasulullah itu juga datang tuh. Pas Rasulullah duduk di berandanya Nabawi, datang seorang ibu membawa seorang anaknya. Apa kata waktu itu kita ada rumah sakit. Wahai Rasulullah, sungguh anakku ini kalau tengah hari dia sakit, hilang tengah hari sehat lagi. Bawa sini mana anakmu dia? Panggil anak 10 tahun lalu. Dia kata, oh ini namanya kalau puasa ini kesurupan namanya. Pegang kepala Rasul, muntah nih. Nah, nasihat anakmu kasih dia kurma, kasih kurma, belum, nak. Datang seseorang, wahai Rasul aku belum makan. Manggillah dipanjatkan kurma aku lagi. Kurma itu kan bisa langsung dimakan. Panjatkan kurma itu lagi, dipanjat sama dia kasih makan. Datang kita ke masjid minta makan, cara biar tak melawak lah, mana. Masa kamu di masjid kan gertak? Jauh tahu. Jauh tahu no? Siapa? Dari mana asalmu? Mana kita pilih? Coba ada cair boleh. Coba boleh cair. Tapi kita pilih mana no? Kasih saja lah makan. Ya kan? Tapi rumah Allah, Innallaha wal ghani yunhamin. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Rumah Allah berarti rumah orang maha kaya. Kalau rumah tempat orang yang maha kaya datang ke situ masa air tak dapat. Makanya Nabawi itu dipertahankan sampai hari ini. Walaupun yang datang itu 2 juta tetap dipertahankan. Di mana ada sudut haram, di mana ada sudut Nabawi ada air. Allah tahu ini tempat besok datang berjuta manusia, tak mungkin dikasih makan gandum. Disediakanlah zam-zam yang bisa mengenyangkan. Minum zam-zam itu kenyang. Di setiap sudut ada zam-zam water, zam-zam water, hot ada, yang panas yang dingin ada. Ya kan? Kenapa dipertahankan rumah Allah? Rumah Allah, kalau di rumah Allah paling tidak datang ada solusi. Terus sekarang mau ngadukan nasib kemana? Tak ada tempat yang mengadukan nasib, seharusnya ke rumah Allah. Jadi bagaimana menciptakan ini? Inilah kita ciptakan hari ini. Kita urus ya yatim, kita urus fakir miskin, kita buat dapur. Tentu kalau ini didukung oleh pemerintah, wah luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kades bisa besok buat program anak yatim sedesa ini diurusi semua. Alhamdulillah. Kan bagus tuh program itu. Asal subuh, habis sholat subuh Pak Kades balik. Oh, masjid. Kalau kita kan ada masjid di setiap dusun, ya kan Pak Kades? Nah, ada masjid Pak Kades langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Kades ini, dia balikkan punggung, dibalikkan badannya. Sunnah seorang imam itu membalikkan badan setelah sholat. Rasulullah membalikkan badan setelah sholat. Tapi Rasulullah itu ditengoknya lah. Apa ditengoknya? Mana sih? Kalau kita sunnah juga kembali itu sama siapa?
Ya kan? Kalau kardus ini selesai sholat, dia pada ketemu, mana Pak RT? Mana Pak RT mana? Pak RT 02 mana? Anak yatim kita sudah makan belum? Kan hebat. Ya kan? Pak RT kemana anak yatim kita kemana Pak RT? Harusnya subuh ini orang itu datang nih, menerima duit jajan mereka. Tiap subuh mereka menerima duit jajan, walaupun 5.000, 10.000, ya kan? Hebat tidak tuh? Ada nggak itu lagi? Ada tidak? Coba mulai lagi sama mandi deh. Hebat kan? Akhirnya Pak RT itu masuk saya yang sulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, datang dari BPT, mampu gitu. Nak yatim teman orang tuan. Kalau kita cari, kan bisa seperti itu. Akhirnya masjid rame, tapi ramenya apa? Sejahtera. Ditanya, RT itu yang miskin tempat RT itu hari ini dah makan atau belum lagi? Sudah Pak Kades. Wah, nanti ada pula jemaah besar namanya satu desa. Pak Kades gimana? Dia balik pagi tengok kadusnya. Kalau saudara, anak yatim kita sekolah sudah tidak? Hebat. Itulah kepemimpinan Rasulullah. Kalau itu terjadi, semua hidup jadi kades Pak Kades lah. Nantak langkah, nantak mau jodoh. Dia tak mau jualnya. Aku nak tu. Nah, kamu tu. Tuan tu tiarapnya kan. Ya sunnah itu, bomnya sunnah kan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itulah ilustrasinya. Inilah kita bangun hari ini. Jadi datang orang ke sini ada solusi apa?